Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel saya. Nah, pada kali ini berkaitan atau bertepatan dengan hari kelahiran Sang Putra Fajar atau hari kelahiran Presiden pertama RI, Presiden pertama kita yaitu Bung Karno atau Insinyur Soekarno. Kali ini saya akan membahas sebuah buku yang berkaitan dengan beliau. Tentunya ini adalah sebuah buku biografi, tapi lebih dari buku biografi, di mana buku ini menceritakan bagaimana perjuangan beliau berdiplomasi dengan negara-negara sahabat. Nah, buku yang saya maksud adalah buku Dunia dalam Genggaman Soekarno atau Dunia dalam Genggaman Bung Karno. Ini adalah karya dari Sigit Aris Prasetyo. Oke, buku ini menceritakan bagaimana Bung Karno itu bersahabat dengan negara-negara di seluruh dunia, mulai dari negara Amerika, Rusia atau Uni Soviet pada saat itu, kemudian Cina, kemudian negara-negara Eropa, ada Siberia, Bosnia, Yugoslavia, India, kemudian negara-negara di Afrika. Nah, pada buku ini juga menceritakan bagaimana kisah persahabatan Soekarno dengan pemimpin-pemimpin negara pada saat itu. Ada kisah Soekarno dengan John F. Kennedy, Presiden Amerika Serikat, kemudian dengan Nikita Khrushchev, Presiden atau pemimpin Uni Soviet, kemudian dengan Mao Zedong atau pemimpin dari Cina. Kemudian ada banyak lagi, ada seperti Jawaharlal Nehru, kemudian Jamal Abdul Nasser, kemudian juga Joseph Broz Tito dari Yugoslavia. Nah, buku ini menceritakan bagaimana kecerdasan Soekarno dalam bernegosiasi, bagaimana beliau berdiplomasi dengan para pemimpin-pemimpin negara pada tahun itu atau pada saat itu. Nah, buku ini cocok sekali untuk teman-teman yang suka bernegosiasi atau berdiplomasi, apalagi untuk teman-teman yang suka mencari teman atau menambah kawan gitu, humble, supel. Buku ini cocok sekali untuk teman-teman baca, karena di sini teman-teman bisa mencontoh atau bisa meniru bagaimana Bung Karno ini bisa merebut atau menggenggam hati para pemimpin-pemimpin dunia yang pada saat itu dianggap sebagai orang yang paling berpengaruh di dunia. Seperti contohnya sebut saja John F. Kennedy, kemudian ada Nikita Khrushchev juga, kemudian ada Mao Zedong yang saat itu memimpin Cina. Nah, itu kan terkenal dengan sifatnya yang tegas, sifatnya yang keras dan paling dihormati di seluruh dunia bahkan, tapi bisa digenggam hatinya oleh Bung Karno atau bisa dikendalikan oleh Bung Karno dan menjadi sahabat beliau. Ini luar biasa sekali karisma beliau. Nah, kemudian cara-cara diplomat beliau yang juga tegas, karismatik, kemudian main cantik juga terangkum dalam kisah yang ada di buku ini. Jadi buku ini cocok sekali untuk teman-teman yang ingin belajar berdiplomasi atau bernegosiasi secara baik dan cantik. Nah, buku ini adalah karya dari Sigit Aris Prasetyo, kemudian diterbitkan oleh penerbit Imania dan didistribusikan oleh Mizan Media Utama. Nah, dalam buku ini juga ada kata pengantar, yaitu kata pengantar atau sambutan dari Menteri Luar Negeri Indonesia, yaitu Ibu Retno Marsudi. Itu ada dalam buku ini di kata pengantar, itu dari beliau. Kemudian buku ini juga tentunya ber-ISBN ya. Nah, di sini juga ada foto-foto Bung Karno pada saat berkunjung ke berbagai negara di belahan dunia dan mengunjungi para pemimpin-pemimpin dunia pada saat itu. Jadi dalam buku ini itu lengkap menceritakan kisah-kisah Bung Karno bersahabat atau berkunjung ke pemimpin-pemimpin dan negara-negara di seluruh dunia, dan juga membahas bagaimana kisah beliau. Ada juga dari salah satu kisah itu yang tadinya pemimpinnya itu tidak suka kepada Bung Karno atau membenci beliau karena kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Bung Karno, tapi setelah ketemu dengan beliau, setelah ngobrol atau berdiskusi dengan beliau, akhirnya menjadi sahabat Bung Karno. Nah, itu luar biasanya Bung Karno di situ. Itu semua terangkum dalam buku ini. Nah, buku ini memiliki ketebalan yaitu 350-an halaman.
jadi agak tebal karena banyak sekali kisah di sini, banyak sekali kisah-kisah dari Bung Karno dan para pemimpin dunia pada saat itu. Ada sekitar berapa ya, banyak di sini. Ada Joseph Broz Tito, kemudian di Sudo Maca Bakal juga ada, kemudian Muhammad V juga ada, sampai Charles de Gaulle, dan hubungan-hubungan beliau dengan negara-negara lain seperti Uzbekistan, Vatikan, dan juga negara-negara Afrika yang lain itu. Nah, buku ini sangat recommended sekali ya buat teman-teman yang ingin belajar diplomasi atau ingin belajar negosiasi atau ingin belajar menerima kawan, mencari kawan, berpolitik. Oke, itu saja review buku kali ini untuk memperingati hari lahir beliau, karena bulan Juni ini adalah bulannya Bung Karno, di mana pada tanggal 1 Juni itu adalah hari lahir Pancasila, di mana Pancasila pertama kali dikemukakan oleh Bung Karno pada sidang BPUPKI. Kemudian tanggal 6 Juni, yaitu tepat pada hari ini, adalah hari kelahiran beliau. Tepat 119 tahun yang lalu beliau lahir di kota Surabaya. Kemudian pada 21 Juni beliau wafat. Itu kisah dari Bung Karno seperti itu. Makanya bulan Juni ini diperingati sebagai bulan Bung Karno atau bulan Soekarno. Oke. Nah, itu saja teman-teman review buku kali ini. Terima kasih. Jangan lupa jaga kesehatan, jaga kebersihan, dan jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.